Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Percaya bahwa hadirat Tuhan hadir memenuhi setiap kita. Mari rasakan. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik, Engkau yang layak kami sembah. Mari sama-sama katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Mari rasakan, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu memenuhi hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Mari sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan, sinar kemuliaan. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap. Mari sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi katakan, dan memandang indah wajah-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Mari agungkan namanya, mari puji sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau besar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Lebih lembut lagi katakan, Yesus terlebih besar. Engkau terlebih besar Tuhan, lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama, katakan, Yesus lebih besar. Kau besar Tuhan, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Di dalam kami Tuhan, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Dengan iman sekali lagi katakan, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah yang besar, kami bersyukur punya Allah yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Kau berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, biarlah dimanapun kami berada, kami bisa merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Mari sukacita akan kebaikan Tuhan, bahwa Dia adalah sungguh baik dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota pelindung. Mari sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berhenti dariku. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kau pelindung. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lebih dahsyat lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Biarlah segala perkara, segala pergumulan, mari serahkan kepada Dia, bahwa Dia adalah sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari imani pujian ini sama-sama katakan, ku hidup
yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, ku tidak menyerah. Meski kami dalam kesesakan Tuhan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mari agungkan Dia yang tak berjanji dan sanggup menggenapi iman kami. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudari Agnes berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sepanjang ibadah ini Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga pertengahan ini Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya semua perkataan-Mu, hikmat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini. Dan biarlah Tuhan kami hamba-Mu juga bisa menerima firman-Mu ini dengan hati, dengan telinga yang dari surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya bersyukur kalau saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di ibadah streaming pada saat ini. Dan saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara semuanya tetap berada dalam keadaan yang sehat selalu. Saudara yang ada di rumah, kami yakin bahwa berkat Allah, sukacita Allah, damai sejahtera Allah akan terus melingkupi kehidupan kita semuanya. Meskipun mungkin saat ini kita harus beribadah secara streaming, tapi itu tidak akan mengurangi persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Meskipun dari sisi kenyamanan mungkin agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita akan tetap menikmati kasih Tuhan, kita akan tetap menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu berani menjadi berbeda. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini kita banyak kali disuguhi berita-berita di mana banyak sekali anak-anak muda
yang berusaha untuk mencari pengakuan atas kehidupan mereka, mencari identitas mereka, dan kemudian mereka membuat sesuatu yang istilahnya begini, sesuatu yang membuat mereka menjadi unik, membuat mereka menjadi berbeda, tampil berbeda dengan orang lain. Nah, saudara yang terkasih, setiap orang memang memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Dan banyak orang akhirnya ingin agar keunikan dirinya sendiri itu menjadi sebuah identitas bagi dirinya, di mana dia akhirnya menjadi berbeda dengan orang lain. Dia menjadi original dibandingkan dengan orang yang lain. Sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwa kita harus berani tampil beda. Nah, berapa banyak kita yang seringkali mendengar pepatah itu, saudara? Nah, yang kemudian dimaknai, pepatah ini dimaknai, yaitu kita harus menjadi diri kita apa adanya. Dimaknai juga berani untuk menampilkan diri sendiri yang berbeda dari orang kebanyakan. Sehingga tidak heran kemudian bagi orang-orang tertentu tidak suka untuk memiliki baju yang sama dengan yang lain. Tapi kalau masalahnya baju yang sama, kalau beli online-nya di tempat yang sama, ya pasti akan sama, saudara ya. Dan itu nanti akan jadi masalah kalau ketemu di kondangan. Nah, saudara, berani untuk berpendapat yang berbeda dengan orang lain. Mungkin ini bisa menjadi sebuah makna, berani tampil beda. Berani juga untuk melawan arus pergaulan lingkungan dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, semua alasan itu memang baik. Karena seseorang pada dasarnya ingin agar dirinya itu tidak sama dengan yang lainnya, berbeda dengan yang lainnya. Nah, saudara, alasan itu baik, namun terkadang motivasi yang ada di balik semuanya itu juga bermacam-macam tentunya. Karena setiap kepala orang akan berisi satu pemikiran dari masing-masing kepala tersebut. Dan hampir semua hal yang dilakukan di atas adalah sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan eksistensi atau keberadaan diri kita di dalam sebuah lingkungan tertentu. Seseorang ingin membuktikan sesuatu, seseorang ingin membuktikan bahwa dirinya itu punya sesuatu yang layak untuk diakui, diterima, dan dibanggakan oleh lingkungan di mana dia berada. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini memang menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa kita lepaskan di dalam zaman yang ada sekarang. Dan itu mungkin juga terjadi pada zaman-zaman yang lalu. Tetapi hari ini kita melihat bahwa semuanya itu terjadi dengan begitu masifnya. Makanya tidak bagi anak-anak remaja dan anak-anak muda, mereka tidak suka mencari sesuatu yang sama dengan yang lainnya. Baju yang sama itu tabu bagi mereka. Itu tidak bisa dipungkiri. Celana yang sama, baju yang sama, casing yang sama dari HP. Makanya banyak kali ada orang jual aksesoris HP, aksesoris gadget itu yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa seseorang itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, saudara, sebagai seorang Kristen, maka kita pun juga seharusnya sadar bahwa kita itu juga punya ciri khas tersendiri. Kita itu punya identitas diri yang secara khusus adalah sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang yang percaya. Sebagai anak-anak kerajaan yang seharusnya juga membuat diri kita sadar untuk kita berani tampil beda di dalam lingkungan di mana kita berada. Berani berbeda dalam konteks kehidupan orang percaya itu bukanlah untuk menunjukkan siapa diri kita, tetapi konteksnya adalah bahwa kita ini adalah milik Kristus. Ini sebuah motivasi yang berbeda tentunya. Nah, oleh sebab itu mari kita akan baca lebih dahulu di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ini adalah ayat yang sering kali kita baca. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di bagian yang pertama di situ dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini.
Nah saudara, ini adalah sebuah pesan yang sangat kuat sebenarnya bagi orang percaya untuk menjadi dasar bahwa dia memang haruslah berbeda dengan dunia ini, atau berani untuk menjadi tidak sama dengan dunia ini. Nah saudara, lalu apakah alasan mengapa kok kita harus berbeda dengan dunia ini? Alasan yang pertama adalah bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri dan dunia ini. Itu adalah alasan yang pertama. Itu harus selalu kita ingat saudara, dimanapun saudara berada, entah itu saudara berada di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis atau apapun, sadarilah bahwa kita adalah milik Allah. Nah saudara, karya penebusan Kristus di kayu salib memunculkan sebuah pengharapan baru bagi umat manusia yang merindukan sebuah keselamatan dan sebuah jaminan yang pasti di dalam hidupnya. Nah di dalam Yesus kita dipastikan selamat, dan setelah kita ditebus maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan dunia ini, tetapi menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 mengatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sudah clear bahwa kita, saya dan saudara, kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Sehingga di ayat yang ke-9 kemudian mengatakan, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Inilah alasan pertama, bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi milik dunia ini, tetapi kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah, dan menjadi milik Allah berarti kita sudah harus melepaskan diri dari hak kita atas diri kita sendiri. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk siapa saudara? Dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi artinya sebagai orang yang percaya, maka alasan untuk kita tampil beda, mengapa kita harus tampil berbeda adalah bahwa kita sudah menjadi milik Allah yang hidup. Dan kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan dosa, sehingga hidup kita ini adalah milik Allah. Sehingga yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus tampil berbeda dengan dunia ini adalah bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Saudara, orang yang telah bangkit bersama dengan Kristus itu adalah ciptaan yang baru, di mana seseorang mengalami perubahan secara total di dalam kehidupannya, baik dari sisi pikirannya, cara berpikirnya, perasaan dan emosinya, maupun sikap kehidupannya. Semuanya diubahkan secara total, dan itulah yang sebenarnya dilakukan sebagai bagian dari karya Roh Kudus di dalam hidup kita yang memimpin kita di dalam kebenaran. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dengan jelas mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapapun diri saudara, saudara bisa sebutkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dan sebutkan nama kita masing-masing. Otniel adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Otniel yang lama sudah berlalu, dan Otniel yang baru itu sudah datang. Karena apa? Bukan karena diri kita, tetapi saya dan saudara menjadi ciptaan baru. Itu adalah karena Kristus
yang menebus kita dan kemudian memimpin kita di dalam rohnya yang kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Kristus adalah ciptaan yang baru, dan itu harus selalu kita ingat dan kita sadari dalam hidup ini. Dan ciptaan yang baru adalah pribadi yang sadar bahwa dirinya itu telah berubah. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, saya tidak tahu pergumulan apa yang saat ini sedang saudara alami dengan diri saudara sendiri. Saudara mungkin bergumul di dalam banyak hal. Saudara harus mengikis cara berpikir, paradigma, mindset yang selama ini sedang saudara gumuli untuk saudara hidup di dalam kebenaran. Dan mungkin hari ini saudara sedang bergumul di dalamnya. Tetapi satu hal yang pasti saudara dan saya ketika kita berada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Pribadi kita yang lama itu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita menjadi ciptaan yang baru di mana Allah bertahta di dalam kehidupan kita. Nah saudara, lalu bagaimana kita bisa hidup berbeda dengan dunia ini? Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa benar-benar berani tampil beda dan kita tampil berbeda dengan dunia ini? Apakah kita harus memakai kostum yang berbeda mungkin? Atau kostum yang aneh-aneh seperti yang sekarang lagi viral di Citayam? Apakah kita harus memakai pakaian yang seperti itu? Yang bagian depan utuh tetapi yang bagian belakang tidak utuh dan tidak jelas bentuknya? Ataukah mungkin di bagian depan tidak utuh, yang bagian belakang utuh? Apakah itu yang akhirnya membuat kita berbeda dari dunia? Enggak saudara, bukan itu. Yang menjadikan diri kita berbeda bukanlah atribut apa yang terlihat di luar. Malah justru seharusnya ketika kita menjadi orang yang pribadi yang berbeda, maka seharusnya kita menjadi semakin baik di dalam penampilan kita. Kalau dulu mungkin penampilan kita awut-awutan, yang satu pendek, yang satu panjang, mungkin ada kain yang tidak lengkap yang kita pakai bagi para wanita. Kalau dulu kita sering memakai itu, setelah kita menjadi ciptaan baru, seharusnya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Yang dulu suka marah-marah, mungkin hari ini kita sudah tidak lagi marah-marah. Nah lalu bagaimana kita bisa hidup berbeda dengan dunia ini? Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mendasari pikiran dan perasaan kita dengan pikiran Kristus. Kenapa saudara? Karena di dalam Roma 12 ayat yang kedua tadi dengan jelas dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan di bagian yang kedua mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Pembaharuan budi berarti ada pembaharuan di dalam pikiran dan perasaan kita. Dan itu berarti bahwa kita harus mengganti paradigma, kita harus mengganti mindset hidup kita dengan mindset dari Allah sendiri. Kita harus mengganti pikiran kita dengan pikiran Allah, dengan pikiran Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus yang sudah membuktikan bagaimana karya Allah di dalam hidupnya, dari orang yang sangat luar biasa kejam dan sadisnya, menjadi pribadi yang begitu berubah luar biasa, menjadi hamba Allah. Maka kemudian dia berpesan kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, bahwa hendaklah dalam hidupmu bersama engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, Filipi 2 ayat yang kelima ini menyatakan bahwa di dalam hidup kita bersama dengan sesama orang percaya ini, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, pikiran Kristus itu bukanlah semata kecerdasan intelektual untuk memecahkan masalah. Bukan hanya sekedar itu. Kalau itu, tanpa ada pikiran dan perasaan Kristus pun itu bisa dilakukan. Memecahkan masalah, gak ada bedanya kok. Semua orang bisa. Tetapi pikiran dan perasaan Kristus itu bukanlah semata kecerdasan intelektual kita. Kecerdasan emosional kita. Atau kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki untuk kita bisa melakukan sesuatu. Tidak. Bukan hanya sebatas itu.
Itu merupakan bagian kecil dari perubahan kehidupan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pikiran Kristus itu bukan hanya itu, tetapi memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Berarti kita ini sedang berusaha mengarahkan segenap kehidupan kita. Baik itu pikiran, emosi-emosi kita, karakter hidup kita, untuk semakin sejalan dengan apa yang Yesus juga lakukan. Cara berpikir kita harus sejalankan dengan cara berpikirnya Tuhan Yesus. Cara merasa kita harus sejalan dengan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Kristus ada penundukan diri. Di dalam Kristus ada ketaatan. Di dalam Kristus ada kerendahan hati. Di dalam Kristus ada kasih dan belas kasihan. Jadi ketika orang-orang duniawi itu sedang berusaha dan berambisi untuk menonjolkan diri mereka sendiri untuk terlihat, menonjolkan diri sendiri untuk membuktikan eksistensi mereka, dengan mereka tampil beda dengan atribut-atribut yang mereka kenakan, dengan kemewahan yang mereka kenakan, dengan semua yang mereka sedang buat untuk menampilkan sebuah originalitas, dengan sebuah originalnya seseorang menurut mereka, dengan ukuran mereka. Maka kita sebagai orang percaya juga punya sisi originalitasnya sendiri, yaitu ketika pikiran, perasaan kita, dan sikap hidup kita yang sesuai dengan kebenaran Kristus, maka itulah yang membuat kita tampil berbeda dengan dunia ini. Saudara, ketika mereka berusaha untuk menonjolkan diri agar mereka terlihat, menjadi pusat perhatian, atau mungkin ada para pemimpin yang kemudian memimpin mereka dengan tangan besi dan hidup di dalam keserakahan duniawi mereka, maka orang percaya seharusnya hidup oleh iman. Mereka akan bersikap sebaliknya, karena mereka sudah tidak punya agenda terselubung di dalam hidup mereka. Karena hidup yang sudah diserahkan kepada Kristus itu berarti mereka sudah nggak punya agenda, hidden agenda. Orang yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Kristus, agendanya cuma satu, agenda Kristus yang ada dalam diri mereka. Bukan lagi agenda diri sendiri untuk seolah-olah kita itu menjadi semakin terlihat, lebih terlihat daripada Kristus. Jadi kalau sampai ada di antara saudara yang hari ini masih terlalu sibuk untuk menonjolkan diri sendiri, masih terlalu sibuk untuk mencari cara bagaimana agar saudara menjadi terlihat dan diakui, diterima oleh orang lain, sehingga kita bisa menjadi bangga dengan hal itu, hati-hati, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang agenda terselubung kita, di mana kita masih hidup di dalam kedagingan kita sebenarnya, dan kita tidak menjalankan agenda Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, ini yang kita perlu sadari. Kalau kita masih ingin menonjolkan diri, maka itu berarti kita sedang tidak berada di dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, mari kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita makin serupa dengan Kristus. Ketika pikiran dan perasaan Kristus itu ada di dalam hidup seseorang, maka orang tersebut juga akan belajar hidup di dalam kekudusan. Saudara, marilah kita belajar untuk hidup dalam ketaatan seperti Kristus. Ketaatan kepada Allah dan firman-Nya lebih daripada pengaruh lingkungan kita. Penundukan diri kepada Allah ditunjukkan dengan kesediaan kita untuk lebih memilih hidup dengan cara yang benar daripada ikut arus dunia yang serba curang dan pragmatis ini, yang berusaha untuk mencari kesempatan yang menguntungkan diri sendiri. Kalau ada sesuatu celah yang menguntungkan diri sendiri, langsung disaut, langsung disikat. Daripada kesempatan ini diambil orang lain, maka kesempatan ini lebih baik saya ambil. Itu orang-orang yang pragmatis. Dan sekarang orang-orang pragmatis ini sangat banyak sekali
berusaha mencari celah, bagaimana celah itu bisa menguntungkan diri sendiri. Sekecil apapun celah itu dia akan ambil untuk dirinya sendiri. Dan orang yang percaya seharusnya bukanlah orang yang pragmatis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita juga belajar rendah hati terhadap sesama. Karena dengan kerendahan hati maka Allah lah yang akan meninggikan kita. Bukan kita yang ingin meninggikan diri sendiri. Kalau kita yang ingin meninggikan diri sendiri, maka bisa jadi kita akan gagal. Tetapi kalau Allah yang meninggikan kita, yang meninggikan saudara, di tempat usaha, di tempat pelayanan, dimanapun itu berada, maka itu akan bersifat permanen dan tetap. Karena Allah lah yang meninggikan kita. Dan kalau Allah sudah meninggikan kita, jangan pernah jadi sombong dan merendahkan orang lain. Mari kita belajar juga untuk memiliki belas kasihan seperti Kristus untuk sesama kita. Hati Yesus selalu tergerak pada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih. Oleh sebab itu kita juga belajar untuk memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun bentuknya, bentuk rambut, warna rambut dan sebagainya. Semuanya itu hanya atribut yang terlihat. Tetapi semuanya sama, saya, saudara dan semua orang itu adalah manusia. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang kedua saudara, yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya untuk menjadi berbeda dengan dunia ini adalah hidup di dalam kekudusan. Saudara, seperti halnya beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan tentang kekudusan, bahwa kekudusan hidup orang percaya itu bukan hanya soal kita itu enggak mikirin hal-hal yang kotor-kotor, hal-hal yang berbau seksual misalkan, atau tidak lagi memikirkan sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya seperti itu. Itu salah satu yang memang harus terjadi, bahwa kita tidak boleh lagi untuk memikirkan hal-hal yang cemar di dalam hidup ini. Tetapi kekudusan itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan di dalam area pikiran dan sikap hidup dalam berbagai sisi kehidupan kita. Dan berbagai aspek kehidupan kita itu pun juga tidak boleh tercemari dengan motivasi-motivasi atau sikap-sikap hati kita yang mengarah kepada dosa. Saudara, inilah sulitnya sebenarnya hidup di dalam kekudusan, dan inilah yang mungkin juga kita hadapi di dalam keseharian kita. Karena berbicara tentang kekudusan itu bukan soal pikiran kotor saja atau mengatakan hal-hal yang kotor atau memikirkan hal-hal seksual seperti yang saya katakan tadi. Tetapi ketika kita bersikap dengan pasangan kita, bersikap dengan anak-anak kita, bersikap dengan pimpinan kita, bersikap dengan bawahan kita, dengan partner pelayan kita, itu pun menjadi bagian di mana kita harus tetap berada di dalam kekudusan Allah. Karena kekudusan itu bicara sesuatu yang general, sesuatu yang sangat-sangat umum di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar, kalau Allah yang adalah kudus, maka kita ini sebagai anak-anaknya harus hidup di dalam kekudusan. Kita semuanya, saya dan saudara yang ada di rumah, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tetapi proses pengudusan kita itu akan tetap berjalan, dan itulah yang membuat kita menjadi semakin hari semakin berbeda dengan dunia ini. Saudara, hidup di dalam kekudusan itu adalah momen-momen sebenarnya. Momen-momen di mana ada titik-titik tertentu dalam kehidupan kita yang selalu diarahkan untuk hidup benar. Dan itu akan bisa terjadi kalau ada pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup ini. Contohnya begini saudara. Sebagai orang tua, saya yakin bahwa saudara pernah jengkel dengan anak. Silakan jawab masing-masing yang sudah punya anak. Pasti jengkel. Anak baru lahir aja bisa bikin jengkel kok. Makanya yang belum menikah, pikirkan apakah saudara akan menikah atau tidak. Soalnya kalau saudara menikah, resikonya besar. Resikonya besar itu dalam arti saudara tidak akan bisa tidur senyenyak sekarang.
saudara mungkin akan terganggu dengan banyak hal dan mungkin akan stres. Tetapi jangan takut menikah ya. Karena menikah itu ada sisi enaknya sendiri. Yang percaya katakan amin. Oh, tidak ada yang ngomong ya. Ngomong sendiri-sendiri ya. Nah, saudara, sebagai orang tua mungkin kita jengkel dengan kelakuan anak-anak kita. Yang mungkin udah agak besar gitu ya. Yang mungkin memang salah dan dia semaunya sendiri. Dan saat anak melakukan kesalahan kadangkala kita itu gelap mata loh. Diakui atau enggak, bener enggak? Saudara yang ada di rumah. Kadangkala kalau anak itu jengkelin banget. Kadangkala sebagai orang tua kita itu gelap mata. Gelap mata dalam arti, kita itu pengen mengata-ngatai anak kita. Kita itu pengen berkata kasar kepada anak kita. Bahkan mungkin tangan kita seolah menjadi begitu ringan untuk segera kita tamparkan kepada anak kita mungkin. Saudara, disitulah sebenarnya momen pengudusan itu terjadi. Ketika momen di mana kita akan melakukan dosa di dalam kehidupan kita, akan melakukan kesalahan dan pelanggaran di dalam kehidupan kita, maka ketika hati saudara mulai mengingatkan saudara, yang kemudian mencegah hal itu terjadi, dan saudara menuruti hal itu, apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup saudara, dan kemudian saudara menurutinya, maka disitulah kita akan belajar hidup di dalam kekudusan. Itulah momen-momennya saudara. Mungkin sebagai seorang karyawan, contohnya saja begini, mungkin kita mendapat celah sedikit untuk ngambil keuntungan lebih dari perusahaan, dengan cara yang mungkin itu tidak bisa dikatakan curang gitu ya. Tapi gak elok kalau itu dilakukan. Gak ada yang tahu juga. Kalau itu kita lakukan, kita ambil keuntungan dikit, gak ada orang yang tahu. Dan pada saat itu ketika kita akan melakukannya, tiba-tiba hati kita berbicara, jangan dilakukan. Itulah sebenarnya momen-momen pengudusan kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau saudara menuruti hal itu, maka saudara akan belajar menuruti Roh Kudus yang memimpin saudara untuk melawan keinginan daging kita. Selanjutnya sebagai seorang anak remaja mungkin. Seorang anak remaja di mana Anda itu sedang ingin mandiri. Sebagai seorang anak remaja kadangkala sudah banyak yang gak mau diatur oleh orang tuanya. Gak mau dibilangin sama orang tuanya. Banggel istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu banggel. Saudara, ketika kita mungkin harus bersitegang dan berargumen dengan orang tua kita karena perbedaan pendapat kita, yang kita katakan bahwa pendapat kita itu lebih modern, sedangkan orang tua kita itu lebih kolot mungkin, lebih jadul, lebih kuno dan sebagainya. Lalu saudara mungkin terdorong untuk membentak, ngelawan, untuk berkata kasar pada orang tua. Disitulah momennya sebenarnya saudara itu sedang berada di dalam momen pengudusan. Dan kalau Anda menuruti itu dan saudara melakukan hal yang salah kepada orang tua saudara, maka proses pengudusan itu akan berjalan lebih lama dan perubahan hidup saudara juga akan lebih lama. Tapi kalau saudara pada momen itu, saudara diingatkan jangan dilakukan, hormati orang tuamu, apapun itu hormati orang tuamu, tahan, jangan melawan, jangan membentak, jangan berkata-kata kotor pada orang tuamu dan kau menurutinya. Disitulah Allah akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidupmu dan mengubah segenap kehidupanmu, dalam pikiranmu, perasaanmu, dan sikap hidupmu. Itulah momen pengudusannya. Sebagai seorang pebisnis mungkin kita sedang memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan lebih dari ketidaktahuan customer kita tentang apa yang kita jual. Lalu kemudian kita akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar kalau orang ini beli barang kita tetapi kondisinya mungkin sudah tidak layak, tapi itu enggak, sebenarnya juga wajar-wajar saja bagi orang kebanyakan. Tapi hati kita bicara lain, jangan, itu merugikan konsumenmu. Dan kalau kita menuruti hal itu dan kemudian kita berada dalam hal yang benar, dalam cara yang benar, dan kemudian ya sudah, ini aku diskon saja karena kondisinya sebenarnya sudah berbeda dengan kondisi yang baru.
saudara berkata jujur, tapi saudara tetap ambil keuntungan, itu berarti saudara sebagai pebisnis, saudara sedang dikuduskan di dalam aspek kehidupanmu yang ini. Saudara yang terkasih, masih banyak contoh-contoh konkret lainnya. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. 4 hal ini menjadi contoh yang mungkin relate dengan hidup saudara saat ini. Tetapi dari gambaran tersebut kita memahami bahwa menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia itu berarti berani untuk mengesampingkan keuntungan pribadi. Berani untuk mengesampingkan pengakuan orang lain dan kesenangan diri sendiri dan tetap berada di dalam kebenaran. Kalau saya dan saudara disebut sebagai garam dan terang dunia oleh Tuhan Yesus, maka sebenarnya itulah identitas kita. Kita harus menggarami dunia ini, bukan dunia yang menggarami kita. Saudara yang terkasih, itulah momen kita. Kalau kita belajar melakukan itu dan kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam proses pengudusan dan kita menuruti Roh Kudus yang mengingatkan hati kita, maka percayalah di dalam perjalanan kehidupan saudara, dengan waktu yang mungkin tidak saudara sadari, saudara akan mampu untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Sehingga tidak perlu untuk kemudian harus beli baju-baju yang aneh-aneh bentuknya, sepatu yang aneh-aneh bentuknya, yang satu boot pendek dipakai bersamaan. Kemudian setelah itu yang satu panjang, yang satu pendek celananya. Kemudian lengannya yang satu enggak ada, yang satu panjang. Kemudian kita berjalan menyeberangi zebra cross sambil berlenggak-lenggok dan kemudian kita mendapatkan pengakuan sambil roto-roto kemayu kaya ngono. Saudara, enggak perlu kayak gitu. Saudara tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang tidak berguna untuk bisa mendapatkan sebuah originalitas saudara. Karena saudara menjadi original itu karena ada Yesus di dalam hidupmu, sehingga hidupmu bisa menjadi berbeda. Saudara yang terkasih, karya Roh Kuduslah yang akan memampukan saudara untuk melakukannya. Kalau kita berada dalam Yesus, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Memerdekakan saudara dari ambisi-ambisi pribadi. Memerdekakan kita dari keinginan-keinginan daging kita. Memerdekakan kita dari keinginan-keinginan dan sikap kehidupan yang tidak perlu. Sehingga membuat saudara menjadi pribadi yang benar-benar baik dan benar di mata Allah. Saudara akan dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa di dalam Yesus kita akan mampu menjadi pribadi yang berbeda. Mari belajar berbeda dari dunia ini, tetapi bukan dari apa yang kita pakai. Bukan atribut yang membedakan kita, tetapi dari karakter yang nampak melalui perilaku kita. Itulah yang membuat diri kita berbeda. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa menutup mata saudara dan kemudian saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Yesus yang memerdekakan kita. Yesus yang membuat kita menjadi bebas dari segala tuntutan-tuntutan itu. Dan yang membuat kita berbeda, yang membuat saudara berbeda, itu adalah karena ada Yesus di dalam hidup. Amin, haleluya. Yesuslah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau beriku dan pengharapan.
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup bagimu. Oh, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi mari katakan sama-sama, saudara. Yesus, Engkau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari katakan sama-sama. Kalau ku hidup, kami hidup bagi Engkau, Tuhan. Oh, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan sama-sama. Kalau ku hidup, kami mau belajar Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mari pimpin kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh,
Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tidak mudah untuk kami hidup di dalam kekudusan. Tidak mudah untuk kami hidup berbeda dengan dunia ini. Namun kami percaya bahwa oleh karena berkat kemurahan-Mu sajalah kami akan dapat melakukannya. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan segala problematika kehidupan, dengan segala pergumulan yang mereka alami. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau tidak akan meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam keadaan yang terjepit, kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Dan pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, kiranya Tuhan yang akan memberkati, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan akan memberkati kami semuanya. Mungkin yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Yang sedang mengalami beban yang berat, Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, setiap usaha, sawah ladang, setiap pekerjaan, apapun yang diusahakan akan berhasil di dalam nama Yesus. Kami percayakan kehidupan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai saudara semuanya hari ini dan seterusnya. Sukacita dan damai sejahtera akan terus melingkupi saudara dan keluarga saudara. Dan kita percayakan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.